Selamat pagi semuanya anak-anak. Bertemu lagi dalam topik lanjutan kita masih dari bab yang sama. Nah, pada bagian pertama dalam bab ini kita sudah melihat bagaimana sifat dan karakter Yesus ya. Nah, di topik pertama kita sudah melihat sifat pertama Yesus sebagai sang pendoa. Nah, kemudian yang kedua Yesus yang berbelas kasih. Yang ketiga Yesus sang pengampun. Dan sekarang kita akan melihat sifat atau karakter Yesus yang keempat, yaitu Yesus pejuang kesetaraan gender. Nah, anak-anak, laki-laki dan perempuan tentu memiliki perbedaan dari segi fisik maupun psikis ya, dari segi tubuh ataupun dari segi perasaan. Nah, maka perbedaan ini kendati pun laki-laki dan perempuan itu berbeda, bukan berarti mereka juga dalam hal martabat ya, dalam hal kehormatan mereka juga berbeda, tidak. Tetapi perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama. Nah, tapi kenyataannya kita lihat saat ini ya, secara khusus di Indonesia atau bahkan di lingkungan sekitar kita bisa melihat bagaimana kaum perempuan masih dinomor dua kan ya, masih kerap juga ada diskriminasi, pemisahan ya, membuat perempuan itu di kelas 2 sedangkan laki-laki itu menjadi yang utama. Nah, itulah yang terjadi saat ini, sampai saat ini masih banyak yang terjadi. Nah, tetapi perlakuan yang seperti itu menjadi persoalan ya, menjadi persoalan yang harus tetap disoroti hingga saat ini. Nah, di tengah persoalan yang seperti ini, kita mau mendalami bagaimana Yesus juga berjuang demi kesetaraan gender ini, demi kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan ini. Nah, pada masa Yesus juga kaum perempuan itu dipandang ya, dipandang sebagai orang yang rendah, tidak diperhitungkan, bahkan dianggap sebagai pendosa ya. Nah, maka ini adalah pandangan orang-orang Yahudi terhadap perempuan ya. Perempuan itu artinya pendosa, perempuan itu disalahkan, perempuan itu harus dihukum, perempuan itu tidak diperhitungkan. Nah, itu adalah situasi pada zaman Yesus, dan saya pikir situasi itu juga terjadi sampai saat ini ya. Kita bisa melihat ya, contoh konkretnya juga ya, misalnya dalam suatu pesta adat ya, di masyarakat Batak kita lihat perempuan itu ya sewajarnya menjadi parhobas gitu misalnya kan, dalam suatu acara adat kan. Nah, sedangkan laki-laki duduk tenang begitu. Nah, ini juga menjadi suatu bentuk ketidaksetaraan sebenarnya. Nah, tetapi banyak pengaruh-pengaruh adat ya, pengaruh-pengaruh tradisional, paham-paham tradisional yang mempengaruhi ketidaksetaraan ini antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka anak-anak, kesetaraan gender ya, kesetaraan gender itu diartikan sebagai kesamaan kondisi ya, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh hak yang sama, sehingga mereka mampu berperan, berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, maka kesetaraan gender ini hendak menggarisbawahi bahwa hak laki-laki dan hak perempuan itu sama ya. Nah, maka kesetaraan gender ini harus tetap diperjuangkan secara terus-menerus. Nah, kita juga bisa melihat berbagai macam faktor ya yang menyebabkan mengapa sih kesetaraan gender ini tidak bisa diperjuangkan sampai saat ini ya, tidak bisa terwujud nyatakan supaya perempuan dan laki-laki itu betul-betul setara, betul-betul sama, betul-betul satu martabat ya. Nah, kita lihat ya beberapa faktor yang terjadi ya. Nah, misalnya pola pikir tradisional yang masih melekat. Nah, ini tadi yang saya singgung tadi, di beberapa adat ya, kaum perempuan itu ya dinomor dua kan, sedangkan kaum laki-laki yang utama. Banyak adat seperti itu ya. Contohnya saja kita termasuk adat Batak ya, kita bisa melihat. Nah, tapi ini yang terus-menerus diusahakan oleh setiap orang supaya tidak ada kesenjangan, tidak ada diskriminasi
antara hak laki-laki dan hak perempuan. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Nah, faktor yang berikutnya juga bisa kita lihat bagaimana rendahnya kualitas hidup perempuan. Ya, ini saling berkaitan sebenarnya. Nah, pada zaman dulu kan, khususnya di orang Batak itu, yang kaum perempuan itu tidak diutamakan untuk belajar, ya, tidak diutamakan untuk bersekolah setinggi-tingginya. Nah, hari ini kerap juga mempengaruhi kaum perempuan. Ya sudah, kalau saya sebagai perempuan nanti saya tahu juga bekerja di dapur misalnya seperti itu. Nah, pandangan-pandangan seperti itu membuat kualitas mereka itu rendah, ya. Nah, banyak faktor-faktor yang menyebabkan kualitas mereka itu rendah, bukan hanya dari pola hidup, tetapi juga pola pikir, ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Nah, belum juga konsep supaya laki-laki dan perempuan itu setara itu harus juga ditanamkan di benak setiap orang, ya. Nah, namun konsep-konsep yang ada terjadi saat ini ya masih konsep-konsep yang lama juga, maka itu juga harus perlahan diubah. Nah, maka anak-anak, kita bisa melihat bahwa ketidaksetaraan ini kerap membuat perempuan disalahkan, ya, kerap membuat perempuan dihukum. Nah, seperti yang kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, ya. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Di sana dikisahkan bagaimana seorang perempuan yang dihukum, ya, yang dibawa kepada Yesus untuk dihukum karena ketahuan berbuat zina. Tetapi di sini Yesus menunjukkan teladan bagi kita bagaimana memperjuangkan kesetaraan gender itu. Yesus sudah tahu bahwa kaum perempuan itu di masyarakat Yahudi tidak diperhitungkan, ya, kerap dipersalahkan, dihukum. Nah, di sini Yesus mau menunjukkan, Yesus tidak pilih-pilih kasih, tidak, tetapi Yesus justru memberikan kesempatan kepada si perempuan itu untuk memperbaiki kelakuannya. Nah, maka Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa silahkan melempari batu pertama. Dan akhirnya tidak ada yang berani melempar batu, kan, karena mereka merasa bahwa mereka juga bersalah. Bukan hanya kaum perempuan saja yang berdosa, tetapi mereka juga sudah turut juga menjadi orang yang berdosa. Nah, di sini mau ditegaskan bagaimana sikap Yesus membela kesetaraan gender, membela kaum perempuan yang kerap disulitkan pada masanya. Nah, maka kita juga anak-anak sebagai umat beriman, ya, dengan teladan yang diberikan oleh Yesus, kita juga sebaiknya dan dituntut juga untuk bersikap bijaksana, untuk bersikap menegakkan kesetaraan gender yang ada. Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang nyata, yang konkret dalam hidup kita sehari-hari dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Hak laki-laki dan hak perempuan itu sama, martabat laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, oke anak-anak, demikian penjelasan saya pada pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.